seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Iris sendiri ya, bahwa keputusan bercerai ini adalah memang keputusan yang sudah dipikirkan ya oleh Mbak Iris dan dengan waktu yang cukup lama ya. Nah, kemudian salah satu alasan perceraiannya adalah karena pihak suaminya ya telah menggunakan narkoba itu ya. Dan ini di sini memang bahkan setelah penangkapan ini juga Mbak Iris tidak tahu menahu terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh suaminya karena Mbak Iris dan suaminya telah pisah rumah sekitar 8 bulan yang lalu. Dan keputusan perceraian ini bukan karena adanya pihak-pihak lain ya yang memberikan motivasi atau dorongan, tidak ada. Ini memang murni dari Mbak Iris sendiri untuk memutuskan bercerai ya. Ya, jadi memang sebelum melanjutkan untuk mengajukan gugatan ya perceraian, ini memang sudah ada komunikasi dengan pihak suami, dengan pihak keluarga, dan mereka sudah ada ya obrolan ya komunikasi terkait akan proses perceraian ini. Jadi ini bukan sesuatu yang akan mengejutkan ya pihak suami karena tiba-tiba ini nggak dilakukan secara tiba-tiba, karena ini memang melalui komunikasi yang baik dengan pihak suaminya. Jadi ini bukan keputusan yang secara serta-merta atau spontan, ini memang keputusan yang sudah dipikirkan oleh Mbak Iris ya secara lama gitu. Nah, kalau untuk menjenguk sepertinya saya nggak tahu ya itu apakah akan dilakukan atau tidak oleh Mbak Iris gitu. Tapi untuk sementara sih karena fokus terhadap proses perceraian, jadi Mbak Iris hanya fokus kepada prosesnya saja gitu. Ya, karena memang keputusan bercerai ini juga dilalui dengan tadi ya dengan sholat, dengan berdoa ya, minta petunjuk ya, agar bisa lebih memantapkan hati ya. Jadi memang karena ini kan bukan keputusan yang mudah ya, tentu saja Mbak Iris juga memikirkan ini secara matang-matang. Dan kemudian terkait dengan positifnya, jadi dari Mbak Iris sendiri kan memang fokus dengan pekerjaannya ya. Jadi bisa dilihat dari Instagramnya, beliau fokus kerja dan fokus untuk mengurus anak-anak gitu sih, seperti itu. Tahun bulan ini sebagai tahun terberat KIBEL, seperti apa sih Bu Kak IBEL sendiri menyikapi 2023? Ya ini pastilah karena ini kan tadi keputusan yang tidak mudah, ini keputusan yang sangat sulit ya dan dipikirkannya juga lama oleh Mbak Iris. Tentu saja ini menjadi tahun yang luar biasa ya, tidak mudah untuk dijalani ya. Karena banyak ujian ya yang menghampiri Mbak Iris, termasuk juga dengan rumah tangganya seperti itu. Itu ketemuan terakhir itu hari Minggu ya, itu masih ada ketemuan ya, dan Mbak Iris kan memang membuka peluang ya atau membuka ruang seluas-luasnya untuk ayahnya bisa ketemu anak-anak. Komunikasi pun tidak dibatasi, jadi ketemuan terakhir itu memang di hari Minggu ya. Terus kemudian setelah itu udah sampai hari ini nggak ada lagi ketemuan dengan anak-anak. Nah, kalau konteks percakapannya saya nggak terlalu paham ya itu dalam konteks apa ya. Tetapi kalau di dalam gugatan sendiri memang Mbak Iris sama sekali tidak menuntut harta ya. Jadi tidak ada tuntutan terkait harta bersama, dan Mbak Iris juga sekali lagi saya tegaskan tidak menuntut nafkah masa lampau ya. Tetapi yang dituntut adalah nafkah untuk anak ya. Jadi Mbak Iris tidak pernah mempermasalahkan finansial dalam keluarga gitu. Jadi terkait menjawab yang itu ya, yang dialog yang tersebar itu. Apa aja poin-poin itu ke abang-abang? Nah, saya nggak tahu ya kalau itu kebenaran itu suaranya Mbak Iris kah gitu atau bukan itu. Tapi yang pasti sih kalau konteks percakapannya itu memang tidak ada di dalam gugatan. Tidak ada relevansinya ya dengan gugatan. Jadi Mbak Iris memang tidak mengajukan gugatan harta bersama. Oke, isi gugatannya yang pertama adalah tentang perceraian ya, Mbak Iris menuntut perceraian. Terus kemudian yang kedua tentang hak asuh anak ya. Jadi untuk ditetapkan hak asuh anak kepada Mbak Iris sebagai ibunya. Terus kemudian menuntut terkait dengan nafkah anak. Karena itu satu kesatuan ya antara nafkah dan hak asuh anak. Hanya 3 poin saja ya yang dituntut oleh Mbak Iris ya. Jadi selebihnya nggak ada lagi tuntutan apapun termasuk harta ya dan lain-lain. Oh ya, itu nanti tergantung putusan ya, putusan dari pengadilan ya terkait pemberian nafkah itu ya. Maaf saya tidak bisa menyebutkan ya karena ini bagian dari persidangan yang tertutup untuk umum dan kita menghargai terkait itu.